Ustadz, apakah ada ijazah yang mana bisa agar kita itu mendapatkan istri yang solehah ya? Apakah ada ijazahnya atau amaliyahnya agar kita itu bisa mendapatkan istri yang solehah, Ustadz? Gimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, diberikan keberkahan rezeki, umur dan segalanya dalam hidup kita ya. Jadi kemarin ada sebuah pertanyaan dari teman saya ya, insya Allah saya akan share di sini ya, di bentuk berupa video ya, yang mana Ustadz, apakah ada ijazah yang mana bisa agar kita itu mendapatkan istri yang solehah ya? Apakah ada ijazahnya atau amaliyahnya agar kita itu bisa mendapatkan istri yang solehah, Ustadz? Gimana? Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman, yang namanya jodoh itu ya cerminan dari diri kita sendiri. Kalau kita buruk perangainya, pasti jodoh kita juga buruk perangainya. Tapi kalau kita itu baik perangainya, kita itu pasti jodoh kita pasti baik juga perangainya ya. Jadi ya jodoh itu adalah cerminan kita ya. Kalau kita bercermin itu pasti yang keluar adalah diri kita sendiri. Tidak mungkin kita bercermin yang keluar adalah orang lain ataupun karikatur-karikatur dalam kartun, itu tidak mungkin ya. Jadi yang mana yang paling utama ya, perbaikilah diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang solehah ya, ya kita harus memperbaiki diri kita agar menjadi seorang yang laki-laki yang soleh ya. Perbaiki diri dulu ya, mulai dari sholatnya, mulai dari tata cara bangun tidurnya, mulai dari cara ngomongnya, mulai dari kebiasaannya ya, semuanya ya. Karena terkadang sholat itu bisa menjadikan ciri khas seseorang itu ya. Jadi kalau itu kita sering menunda-nunda sholat atau kita sering meninggalkan sholat ya, bahkan ya, itu jodoh kita akan seperti itu. Kalau kita itu amit jauh ya, apa katakanlah perkataannya itu kotor ya, jodoh kita pasti perkataannya juga akan kotor ya. Yang pertama itu ya yang harus diperhatikan, berarti kita harus bisa memulai merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik itu. Nah, yang keduanya atau yang selanjutnya, ini ada sebuah amalan ya, amaliyah ya, yang mana dulu saya dapat dari kiai saya itu memang perkataannya itu seperti ini. Ini saya ijazahkan kepada kalian semua ya, itu kalian semua itu ketika saya masih mondok di sana ya, itu saya ijazahkan kepada kalian semua agar kalian itu bisa mendapatkan istri yang solehah, dan ketika diamalkan oleh wanita agar kalian itu mendapatkan seorang suami yang soleh, paling tidak seperti itu ya. Nah, jadi pada saat itu saya benar-benar mendengarkan dan mencatatnya itu ya. Jadi agar saya itu benar-benar mendambakan sebuah ya, sesosok atau istri yang solehah ya, seorang istri yang solehah ya. Bagaimanapun juga yang namanya rumah tangga itu pasti akan timbulnya sebuah pernikahan itu menghasilkan keturunan. Nah, keturunan itu pasti tidak beda jauh dari ibunya. Nah, makanya kita harus bisa mencari ibu yang solehah, ataupun ya yang paling tidak minimal selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak maksudnya selalu menjauhi larangannya, seperti itu ya. Jadi saya benar-benar dengarkan dan saya catat benar-benar ya, agar tidak ada kekurangannya sedikit pun, dan ini bisa diamalkan oleh siapa saja yang benar-benar ingin menikah, yang ingin mendapatkan jodoh yang soleh ataupun soleh ya. Bukan berarti saya itu kiai, itu enggak ya. Saya hanya mendapatkan ijazah dari kiai saya, yang mana kiai saya juga itu bisa diberikan oleh siapapun juga yang ingin mengamalkannya agar mendapatkan istri ataupun suami yang solehah ya, itu bisa. Nah,
itu doanya adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, saya ulangi sekali lagi. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ustaz, kok kayak doa sabu jagat? Betul. Memang betul adanya itu adalah sebuah doa sabu jagat, ya. Tapi di awal kata Robbana itu ditambahi dengan kata-kata Allahumma. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan jangan sampai itu di wakaf bacanya. Ya, jangan sampai dibaca wakaf seperti ini. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jangan. Ya. Itu bisa diamalkan, dan catatannya adalah kalian harus benar-benar yakin saya akan mendapatkan suami yang solehah ataupun istri yang solehah ketika mengucapkan itu. Dan itu adalah dibaca 1 kali saja ketika selesai sholat maktubah atau sholat wajib 5 kali, ya. Itu berarti 1 hari 1 malam itu dibaca sebanyak 5 kali setelah selesai sholat wajib, ya. Jadi sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu semua harus membaca doa itu. Ya, doanya pendek kok, enggak panjang, ya. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Insyaallah biidnillah dan biqudratillah pasti kalian akan mendapatkan jodoh yang solehah, ya. Sebut saja namanya. Dikhususkan, ya, kalau memang ingin mengincar wanita itu ataupun laki-laki itu boleh disebut namanya. Tapi kalau kalian itu lebih memasrahkan pada Allah, itu justru yang lebih baik lagi. Cukup berdoa itu saja, pasti Allah akan memilihkan yang terbaik untuk kita, akan menjadi pasangan yang soleh ataupun solehah, ya. Jadi redaksinya saya ulangi lagi, ya. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dibaca setelah sholat wajib dan harus ada keyakinan di dalam hati. Ya, kalau kalian saja tidak yakin membacanya, tidak mantap, iki temenan pora, itu tidak akan terjadi. Karena sama halnya itu adalah berhubungan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin kepada Allah, insya Allah semuanya itu akan clear. Selesai. Bagi Allah, ketika Allah sudah mengucapkan kun, ya fayakun. Tidak mungkin tidak, ya. Ketika Allah mengatakan kun, jadilah, ya fayakun, maka jadilah, ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian amalkan bagi kalian yang ingin menikah atau ingin mendapatkan pasangan yang soleh ataupun solehah, ya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.